Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadan shahra as-siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya Allah, usikum wa iyaya bittaqwa wa qad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza jaa Ramadan فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو كما قال. Menghormatkan dan kemuliaan kepada seluruh hadirin dan hadirat yang sama-sama mencari ridha Allah pada waktu dan kesempatan yang sangat berbahagia ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat dan nikmat-Nya Allah masih membuka kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan yang berupa dengan kesempatan untuk kita dapat terus memaksimalkan niat ibadah kita. Allah memberikan waktu kepada kita hingga saat ini 21 hari Ramadan yang sedang kita jalani. Ini adalah merupakan peluang terbesar, peluang agung yang Allah berikan kepada kita. Di kampung Tuhan, Ramadan itu karena itu kau yang Allah alam dan dia pada malam ketiga sebenarnya. Ketika kita sudah berada di dalam buku, maka ketika itulah Allah telah membuka hidayah dan keagungan Ramadan. Allah telah membuka dengan kemuliaan Ramadan, sehingga mereka yang sudah berada di alam kubur telah mereka akan berbohong kepada Allah. Mereka akan meminta kalau bisa dibangkitkan kembali oleh Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa min as-salihin. Sekiranya kita itu adalah orang yang saleh, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita sudah berada dalam kubur, setelah diperlihatkan tentang keagungan kemuliaan Ramadan ini, maka ya Allah, udin binti Adam, lun barukan sembahyang kulit ini lun tamat sujud kepada Allah. Saya ingin menambah tilawah Al-Quran saya. Saya ingin menambah nilai-nilai rezeki yang selama ini saya sedekahkan. Saya akan terus menambah. Bahkan seluruh harta saya akan terus berinfak di jalan Allah. Kita akan terus meminta dan memintakan Allah. Kita itu orang saleh, namun kita ingin dihidupkan agar kita bisa menambah nilai-nilai ibadah kita. Namun alhamdulillah, bagi orang-orang yang taat, bagi mereka yang belum sempat bertobat dan Allah telah mencabut nyawanya, penyesalan yang luar biasa. Mereka menangis meminta kepada Allah, ya Allah, bangkitkanlah kami, ya Allah, bangkitkanlah aku, ya Allah, walau hanya seketika, ya Allah. Aku ingin menjadi hamba yang saleh, aku ingin bersedekah, aku ingin berinfak, aku ingin menjadi hamba yang rajin salat membaca Quran. Dan Allah tidak akan pernah mungkin. Maka kesempatan ini, sisa-sisa waktu Ramadan yang tinggal 9 atau 8 hari saja lagi, adalah merupakan peluang emas, bonus yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita menyadari tentang keagungan dan kemuliaan Ramadan ini, maka sungguh saya pun merasa alhamdulillah, sebab juga hati saya selalunya kalau ceramah subuh di mana di kantor-kantor lain saya bagian itu safnya penuh, tapi orang yang kurang. Kadang-kadang cuma 2-3 saf. Di sini alhamdulillah sampai keluar, insyaallah. Luar biasa. Karena menandakan bahwa kita sudah menyadari tentang keagungan peluang yang Allah berikan kepada kita. Ramadan ini tahuannya Allah sedang menemukan tiket syurga dengan begitu mudah kepada kita. Belum merasakannya juga. Dengan lift mereka ditawarkan kursi. Biasa di kursi itu berapa besar, dan bisa ditawarkan begitu saja. Bisa malu juga. Sebab orang lain berapa kursi, saya diberi begitu saja. Saya rasakan enak. Maka peluang Ramadan ini jangan pernah kita sia-siakan. Bahkan Nabi SAW
bersabda ketika datang bulan Ramadan, Allah membuka pintu surga dengan sebesar-besar. Untuk apa? Supaya kita umat Nabi Muhammad SAW mudah untuk memasukinya. Karena Ramadan ini merupakan kemuliaan, keagungan sebagai bukti kasih sayang Allah terhadap kita umat Nabi Muhammad yang kebetulan kita kepada umat sebelumnya. Maka peluang ini adalah peluang yang sungguh luar biasa. Waktu Ramadan Allah menutup pintu neraka dengan neraka. Waktu Ramadan Allah membelenggu syaitan supaya jangan pernah mengganggu umat Nabi Muhammad yang mereka sedang beribadah. Allah membimbing kita secara mudah untuk mudah melakukan ibadah kepada-Nya. Bahkan nilai pahala yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini sedikit yang kita kerjakan, namun luar biasa balasan pahala di sisi Allah. Bukti kasih sayang Allah terhadap kita umat Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ini karena Quran yang pemahaman kita tentang kemuliaan dan keagungan Ramadan ini. Kita menganggap bahwa Ramadan ini adalah bulan yang melemahkan diri kita. Seorang kafir di Jepang, kita sudah biasa membaca karena adanya sampai diangkat di WhatsApp kita. Kalau nggak salah namanya Yoshimori Hosobu misalnya. Dia mendapat Nobel karena mengkaji tentang kelebihan Ramadan. Itu dari segi mental medis, dan menyuplai satu teori bahwa ada sistem yang namanya autophagy. Jadi autophagy ini di mana sel kita ketika kita berpuasa, maka sel-sel yang baik ini akan memakan sel-sel yang jahat. Jadi menandakan bahwa dari segi aspek kesehatan saja puasa ini adalah merupakan perkara yang luar biasa. Maka orang yang berpuasa selanjutnya kalau dulu badannya mungkin 70 kilo, maka setelah Ramadan pergi, berarti kalau kita menjadi orang yang berpuasa sukses, itu dari 70 mungkin akan menjadi 65, ada penurunan. Karena apa? Sel-sel yang jahat di dalam tubuh kita tadi sudah dimakan oleh sel-sel yang baik. Dengan puasa akan menyebabkan kita awet muda, dengan puasa akan membuatkan kita lambat penuaan sehingga jadi awet muda. Dengan sebab puasa akan menghilangkan atau mematikan nilai-nilai kanker yang ada di dalam tubuh. Sebab puasa, padahal Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita mengkaji sudah jauh hari Allah telah memberikan kesempatan kepada kita, karena Allah ingin memberikan balasan supaya kita bisa hidup di akhirat kelak akan menjadi hamba-hambanya yang akan khalidin fiha, yang akan hidup yang kekal dengan bermakna Ramadan ini akan mudah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat bukankah di bulan Ramadan ini pengampunan demi pengampunan yang Allah berikan tanpa kita minta. Sedangkan di bulan yang lain kita harus mohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kita senantiasa bermohon pengampunan kepada-Nya, sehingga setelah itu Allah akan memberikan pengampunan kepada kita. Namun di bulan Ramadan tanpa kita mohon, tanpa kita minta, Allah akan memberikan pengampunan itu. Dalilnya mungkin dari Ustaz dari sejak hari pertama sampai sekarang ini kita sudah mendengarnya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kita puasa di siang hari bukan di malam hari. Ketika kita berpuasa sejak dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, kita berpuasa kepada Allah. Dan kita berpuasa benar-benar mengharapkan ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan memberikan pengampunan terhadap dosa-Nya. Kita puasa tanpa mohon pengampunan dari Allah sekalipun, Allah akan memberikan pengampunan terhadap dosa yang kita kerjakan di siang hari. Bagaimana dengan malamnya? Begitu pula dengan malam hari. Tanpa kita memohon, Allah akan memberikan pengampunannya. Apakah lagi kalau kita datang kepada mohon akan ampunan? Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, datang ke rumah Allah, kita sholat berjamaah, kita datang dengan sholat sunnah zikir, tarawih yakin, kita bangkit dengan malam yang mulianya, kita bersedekah, kita tilawahnya, semua itu akan mendatangkan kepada kita pengampunan demi pengampunan yang pernah kita kerjakan. Bukankah itu bonus yang Allah berikan kepada kita? Begitu pula di bulan Ramadan ini, begitu mudahnya kita
menjalani ibadah. Kadang-kadang saya yakin juga kalau di bulan yang lain musalah ini juga penuh pada waktu itu. Namun kalau di tempat lain, ketika Ramadan kita berlomba-lomba untuk mendapatkan jamaah. Bahkan jangankan sholat sholat sunnah sekalipun kalau kita tertinggal merasa begitu, ya kurangnya menyesal saya, tinggal begitu penyesalan yang luar biasa. Walaupun kita tinggal dalam sholat sunnah, namun bulan-bulan lain kadang-kadang jaga tinggal yang tinggal itu kayak yang itu tapi itu lebih baik cuma itu perkara yang tidak. Namun lihat kasih sayang Allah kepada kita, sehingga dengan mudahnya kita akan mendapatkan nilai-nilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti lain kasih sayang Allah di bulan Ramadan ini. Bulan ini adalah bulan di mana Allah ingin memuliakan kita umat Nabi Muhammad SAW berbanding dengan umat-umat yang lain. Kita menjadi sunnah Nabi. Umur umat Nabi Muhammad SAW beda 60 dan 70 tahun, berkisar antara umur 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau potong balik kita 15 tahun, berarti masih tersisa umur 55 tahun. Potong lagi 10 tahun yang masih sembahyang berbulan, baca Al-Quran, Fatihahnya baru betul, dan sembahyang yang bolong-bolong. Potong lagi 10 tahun, berarti 70 potong 25, masih tersisa umur 45 tahun yang mengabdi kepada Allah. Belum potong tidurnya kita, belum potong yang ini. Potong saja balik dengan sembahyang ataupun ibadah yang belum sempurna. Masih tersisa umur kita 45 tahun kita beribadah kepada Allah. Kita melihat satu kisah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Ada yang tahu berapa tahun Nabi ini berdakwah kepada kaumnya? Yo, nada puluh dan hadiah. Ada berapa persen? Alhamdulillah 950 tahun. Ini hadiahnya boleh pulang Ustaz. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Kita 70 tahun umur kita. Potong yang tadi balik, potong dengan belum sempurna 45 tahun. Katakan umat Nabi Nuh mereka balik potong 200 tahun, masih tersisa 250 tahun. Potong lagi mereka yang ibadah belum sempurna 200 tahun, jadi 950 tahun. Potong dengan 400 tahun, masih tersisa 550 tahun mereka mengabdi kepada Allah. Kita 45 tahun, umat Nabi Nuh 550 tahun, 550 tahun. Mana kemudian? Di mana nilai ibadah kita berbanding mereka? Kenapa Allah masih memuliakan kita berbanding mereka? Lihat kata-kata Allah. Maka Allah datangkan Ramadan ini. Allah berikan kepada kita satu malam yang sedang kita berbuka, yang sedang kita mencarinya, yang sedang kita bangkit dengan malam ini untuk menjadi malam Ramadan. Barang siapa yang dapat dan mampu beribadah pada malam Ramadan yang Allah jadikan itu, maka nilai pahalanya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan 1000 bulan saja kalau kita konversikan ke nilai matematika kita lebih kurang 83 kali. Kita ambil saja habis setengah 80. Sekali kita diperjumpakan Allah dengan malam pada satu kali Ramadan, maka nilai ibadah kita, kalau kita sedang sujud, maka nilai sujud kita itu sama dengan lebih baik daripada 80 tahun. Kalau kita sedang rukuk, maka nilai rukuk kita itu melebihi daripada nilai 80 tahun kita. Kalau kita sedang membaca Quran, kalau kita sedang berinfak, maka nilai ibadah itu melebihi nilai daripada 80 tahun nilainya. Itu kalau sekali Ramadan. Kalau 10, maka sudah 800 tahun. Kalau 45 tahun, lebih kurang 3.600 tahun nilai ibadah kita di sisi Allah. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW masih dimuliakan berbanding umat Nabi Nuh yang mereka beribadah 550 tahun. Keagungan Ramadan ini. Maka jangan pernah kita mengotori Ramadan ini dengan maksud kepada Allah. Jangan pernah kita mencemarinya dengan kita mengambil kesempatan Ramadan ini sehingga kita lalai begitu saja, waktu terbuang begitu saja.
Maka Nabi SAW, Jibril AS pernah berdoa yang diaminkan oleh baginda Nabi SAW. Mu'dan, sungguh celaka. Siapa yang celaka itu? Man adraka Ramadan, barang siapa yang diberikan kesempatan hidup pada bulan Ramadan, diberikan kenikmatan pada bulan Ramadan, ia diberikan kesehatan pada bulan Ramadan, namun ketika Ramadan tadi dia tidak mendapatkan sedikit pun pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Pada Ramadan 24 jam waktu yang kita lalui ini semua pengampunan. Namun kita tidak mendapatkan pengampunan. Nauzubillah. Maka menandakan bahawa kita ini masih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita sia-siakan kesempatan ini. Bahkan kadang-kadang muncul ironi tidak di masjid semakin periode yang terakhir seperti sekarang ini, kita semakin nampak kemajuannya dari malam-malam pertama. Satu banyak pun sudah semakin maju, orangnya pun semakin berkurang begitu. Padahal ini adalah merupakan satu bandingan yang salah dan telah kita berbuat. Kita selalu di Asia Tenggara pada peringkat awal 10 yang pertama itu bagaikan orang berbeli mobil baru yang ditajak ke wilayah karena masih ringin. Jadi semua masjid penuh, musola penuh, sampai kadang-kadang masjid Nabi Tengku Ilmu kadang-kadang pun dengan pakcik yang pada keluar ke mendatang, pada keluar ke masjid itu pada 10 yang bersama. Kemudian setelah itu kahir sudah pernah kita menekan gas, jadi semakin hari gasnya dari 120 kurang 180, nanti akhir-akhirnya tinggal 20 ajak santai, sehingga yang tinggal di masjid, yang tinggal di perasaku yang santai-santai, dia bahas lagi kubur kata mari, rumah kata pergi, menanti sama-sama. Padahal seharusnya sudah kita balikkan. Yang menjadikan Ramadan ini pada akhir-akhir itu merupakan peluang yang kita telah disibukkan dengan urusan dunia ini. Harus kita balikkan persepsi ini. Semakin penghujungnya Ramadan, maka ini adalah puncak yang harus kita kejar. Di sinilah waktu yang harus kita mengoptimalkan nilai ibadah kita, memaksimalkan nilai ibadah kita. Nabi mengajarkan kepada kita pada 10 akhir, Nabi SAW meninggalkan keluarganya dan tidak dulu, namun iktikaf di masjid sehingga meninggalkan istri-istrinya. Nabi berdiam diri beriktikaf di masjid karena ini merupakan peluang yang kita sedang cari, yaitu Lailatul Qadar. Nabi Rasul yang sudah mendapatkan pengampunan bahkan jaminan syurga oleh Allah masih berusaha ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan seharusnya karena kita mencintai Nabi SAW, kita harus lebih daripada perbuatan Nabi SAW. Maka rebutlah peluang ini. Semoga kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam yang kita sedang idam-idamkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka perbanyakkan, tingkatkanlah kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir-akhir Ramadan ini, siapapun kita tidak akan pernah tahu. Seperti saya katakan, ketika orang yang meninggalkan di mereka sudah diberitakan Allah, kamu akan meninggal di bulan Ramadan, maka jangan dari sejak awal Ramadan itu dia tidak akan pernah tidur. Beliau akan terus beribadah kepada Allah. Namun kita tidak akan pernah tahu tentang diri kita. Kapan, bagaimana keadaan kita ketika kita akan menutup mata. Maka kesempatan Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita. Allah sedang membagi tiket surga kepada kita. Tinggal kita mau mengambil ataupun kita tidak mau mengambil. Jadi kita berusaha untuk mendapatkannya atau kita biarkan begitu saja. Sehingga Ramadan ataupun bukan Ramadan bagi kita adalah semesta. Ramadan bukanlah menjadikan umat Islam ini lemah. Ramadan bukanlah menjadikan umat Islam di selatan dunia ini mereka menjadi lemah dalam beraktivitas. Tidak. Ditanya kadang-kadang ketika bulan Ramadan dia baca Pak Salah Pak Masih penuh dengan alif ini surat Allah yang kayak gitu kenapa? Bulan ibadah. Kita sibuk dengan ibadah kita, yaitu tidur. Tidak sabar. Namun kalau kita melihat dalam sejarah, Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya ketika bulan Ramadan mereka berjihad fisabilillah.
Perang ada berlaku di bulan Ramadan. Tidak itu. Perang Tabu ketika umat Islam berperang dengan kaum Bizantium berlaku pada bulan Ramadan. Perang Khandaq di mana pada ketika itu umat Islam, umat Muslimin, Nabi dan para sahabatnya sangat mencegah. Bahkan di masa kita berbuka saja para sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan ini. Hari makan berbuka puasa dengan ini. Berlaku di bulan Ramadan. Mereka berjihad bisa tidak gentar, tidak tidur. Fathan Makkah juga berlaku di bulan Ramadan. Jadi inilah sebenarnya yang akan menjadi motivasi bagi diri kita. Memang kita letih karena kita tidak makan, kita tidak minum, energi kita berkurang. Namun kalau kita tidur yang berpada-pada. Beda ini itu apa di luar asal kita ada jawab. Ini kadang-kadang yang bisa merusak nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita orang yang bersemangat di dalam menjalani ibadah ini. Karena kita mengharapkan ridha Allah, kita mengharapkan tiket surga Allah ini. Ini peluang yang Allah sedang berikan kepada kita. Semoga Ramadan yang hanya tinggal sisa beberapa hari saja lagi semakin akan menambahnya semangat kita di dalam meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepadanya. Dan semoga nilai-nilai waktu yang Allah berikan ini akan terus kita dapat mengisinya dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepadanya ketika Ramadan berjalan, kita akan tergolong dalam hamba-hamba yang bertakwa, dan ketika Allah akan menutup mata kita kita akan digolongkan dalam hamba-hamba yang husnul khatimah. Kita berharap semoga Allah akan mempertemukan kita dengan Ramadan yang berikutnya. Jangan Allah jadikan Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf di atas segala pengucapan yang timbul berkenaan dengan Quran sopan. Aku qauli hadza subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.